Kebijakan penganggaran di dalam penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, termasuk perlu mempertegas definisi antara perlindungan sosial dengan bantuan sosial. Ini dua hal yang berbeda tetapi sering dicampur adukkan. Perlindungan sosial itu mencakup salah satu di dalamnya adalah bantuan sosial. Tapi tidak semua perlindungan sosial itu bantuan sosial. Karena kalau perlindungan sosial memang tadi Bu Menko menyampaikan tahun 2024 itu akan naik menjadi 490 triliun. Ya. Tetapi itu adalah bukan bantuan sosial. Bantuan sosialnya kalau kita merujuk pada anggaran dari yang ada di Bumensos itu 97 triliun. Mungkin akan ada penambahan-penambahan dari lembaga kementerian yang lain, misalnya dari ketahanan pangan, itu paling tinggi 190 triliun. Jadi tidak 490 triliun seperti yang dipahami itu perlinsos. Perlinsos itu termasuk di dalamnya subsidi-subsidi, termasuk subsidi BBM, subsidi LPG, subsidi listrik, kemudian subsidi pupuk, termasuk juga subsidi untuk bunga kur. Itu semua berada di dalam skema 490 triliun itu, dan itu tidak semuanya, bahkan sebagian besar tidak untuk orang miskin gitu loh. Ini harus dipertegas gitu. Jangan sampai ada rekan-rekan wartawan menyampaikan anggaran 490 triliun untuk menangani orang miskin kok miskinnya nggak turun-turun, bukan itu. Jadi karena itu tadi Pak Wapres meminta supaya ada penajaman kebijakan penganggaran di setiap penanggulangan kemiskinan ini. Tetapi memang di dalam praktek di lapangan memang perlu harus ada penataan, terutama masalah koordinasi. Termasuk juga perubahan-perubahan aturan yang memungkinkan anggaran-anggaran yang ada di KL itu bisa juga diakses untuk digunakan untuk masyarakat ekstrim, masyarakat ya, untuk keluarga miskin. Misalnya apa? Misalnya Bu Risma kan mempunyai program pemberdayaan. Program pemberdayaan yang itu memang masyarakat miskin itu tidak mungkin dia mendapatkan kredit uang begitu, menerima uang. Karena kalau nanti dia diberikan dalam bentuk bantuan uang, hilang itu. Tetapi akan harus lebih bagus kalau dikonversi menjadi berupa peralatan untuk alat produksi. Nah itu kan perlu ada koordinasi antara Menteri Koperasi dan UMKM dengan Bumensos, bagaimana supaya kur itu bisa dikonversi ke tangan mereka keluarga miskin yang akan diberdayakan itu tidak dalam bentuk pinjaman, tetapi dalam bentuk alat. Misalnya nanti yang penanggung jawab alat itu harus Kementerian Sosial misalnya. Jadi memang banyak anggaran-anggaran perlinsos itu yang menyebar di puluhan KL itu bagaimana supaya paling tidak sebagian bisa betul-betul ditarik menjadi bagian dari program kita untuk menangani kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Nah, kemiskinan kita sekarang kan posisi tahun 2023 masih 9,36. Padahal targetnya kan kisaran antara 6,5 sampai 7,5. Berarti masih butuh sekitar 1,85% untuk bisa mencapai target RPJMN. Dan itu saya tidak terlalu optimis untuk bisa tercapai itu, karena berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, penurunan kemiskinan itu hanya sekitar 0,3 sampai 0,5. 0,3 paling tinggi ya. Berarti nggak akan tercapai dong Pak? Ya itu, kemungkinan besar tidak akan tercapai itu kalau targetnya 7,5 itu, kalau sekarang posisinya masih 9,3. Beda dengan kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim itu sekarang posisinya sudah 1,12. Ada penurunan sampai 0,90% pada tahun 2023, 2022, 2023. Sehingga tahun 2024 ini untuk kemiskinan ekstrim kita harapkan bisa, walaupun tidak nol benar, nol persis saya kira tidak mungkin, paling tidak adalah di bawah 0,5% menjadi target kita. Tapi sebelumnya Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim juga mengatakan bahwa untuk dari 1,12% ini ke 0% itu Desember kemarin, mengatakan udah mustahil Pak. Enggak, kalau itu saya kira mustahil itu. Enggak mustahil itu. Karena sekarang posisi sudah 1,12 itu tahun 2023. Jadi kalau dan tahun 2022 ke 2023 itu turunnya
tadi itu 0,9%. Sehingga kalau kita asumsikan turunnya separuh aja, misalnya 5% saja, itu pasti sudah di bawah 0, di bawah 1. Ya, Berarti bukan 0 bulat ya Pak? kalau bulatnya nggak mungkin lah, karena itu kita akan populasi kita yang miskin itu sudah masih sekitar 6 juta, miskin ekstrim. Yang miskin itu masih sekitar 26 juta. Jadi memang nilai angka absolutnya yang sangat besar. Kemudian juga sebarannya, faktor-faktor penyebab kemiskinan itu bervariasi sekali kan. Dan karena bervariasi sekali, maka tidak bisa satu aturan digunakan untuk semua. Jadi harus ada pendekatan partikularistik. Bu Risma sudah mengembangkan pendekatan-pendekatan partikularistik, tetapi itu memang butuh ketekunan karena masing-masing penanganan itu sangat customized gitu, sesuai dengan kebutuhan di situ gitu. Difabel yang ada di Jakarta aja dengan difabel yang di Papua beda gitu ya. Ini karena itu memang kemenangan kemiskinan ini perlu effort yang jauh lebih keras. Kemudian yang tadi juga menjadi saran dari Pak Presiden supaya sudah mulai menghitung perbedaan-perbedaan purchasing power parity masing-masing daerah. Sekarang ini masih dipukul rata. Misalnya PKH itu mulai dari Sabang sampai Merauke sama. Padahal kita tahu Merauke, Papua dengan Jawa itu beda sekali, kan? Daya beli masyarakatnya, nilai uang di Papua dengan di sini kan beda sekali. Saya kan sekarang bersama dengan TNI itu membangun gudang pangan di Sinak yang kemarin krisis pangan. Itu untuk bangunan yang di Jawa kira-kira hanya butuh 25 miliar, di sana 70 miliar. Itu untuk sebagai contoh aja. Beras sekarang di Pegunungan Tengah berkisar antara 40 sampai 50 ribu per kilo. Dan itu ketika kita memberi bantuan sama. Dan inilah menjadi salah satu faktor penyebab kenapa penanganan kemiskinan itu tidak bisa segera tuntas. Itu salah satunya adalah karena pengalokasian anggaran dana untuk bantuan itu tidak dibikin lebih beragam, disesuaikan dengan tingkat daya beli di masing-masing tempat. Sebagaimana Anda ketahui sekarang ini yang mengalami peningkatan kemiskinan ekstrim itu ada 75 kabupaten kota. Yang stagnan artinya tidak naik, turun juga tidak, itu 7, sedangkan sisanya mengalami penurunan. Provinsi terbanyaknya di mana Pak? Kabupaten kota? Indonesia Timur. Indonesia Timur. Dan itu tadi salah satu penyebab yang ini, tapi masih hipotetis ya. Itu salah satunya karena memang kebijakan penganggaran yang pukul rata tadi itu. Dan tekanan inflasi kan diperkirakan di Maret ini juga meningkat ya Pak. Apalagi indeks ekspektasi harga umum juga naik 137% di Maret itu. Berarti masih optimistis nggak sih Pak pemerintah untuk agar kemiskinan ekstrim ini bisa ini? Harus optimis. Makanya sekarang ini kita ada intervensi kebijakan yang kita harapkan itu ikut mempercepat penanganan kemiskinan, khususnya penurunan kemiskinan, termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk sekarang kita keluarkan cadangan pangan pemerintah kan, CPP beras, terutama untuk keluarga miskin yang secara peringkat itu mulai dari desil 1 sampai desil 4, yang sasarannya 22,4 juta keluarga penerima manfaat. Dengan begitu kita harapkan ada semacam bantalan penyangga supaya mereka yang berada di lapisan bawah ini tidak terlalu menderita karena ada perubahan tadi itu, inflasi, terutama kenaikan harga pangan dan seterusnya gitu. Ya, Pak, kalau isu lain Pak terkait bullying Pak, bullying di salah satu kan sudah SMA. diurus lah. Sudah diurus. Pokoknya kita harus selalu waspada, namanya bullying itu peristiwa yang hampir terjadi setiap saat. Karena itu yang penting sekarang ini adalah dari sisi edukasi, mengedukasi kepada anak-anak terutama tentang tentang buruknya bullying. Kemudian yang kedua preventif. Kita harus berusaha untuk mencegah kemungkinan terjadinya
bullying. Yang harus diwaspadai oleh para guru dan pimpinan sekolah, terutama ini kalau kasusnya terjadi di sekolah, itu adalah adanya yang kalau di dalam teori psikologi sosial itu klik. Biasanya bullying itu tidak dilakukan orang per orang, tapi oleh klik, ya, oleh komplotan, anak-anak geng ya. Itu kalau teori klik biasanya orang itu akan mencari bergerombol atau berkumpul itu dengan suatu kesamaan, dan itu guru harus mewaspadai betul gitu ya. Dan itu bisa terjadi di semua sekolah itu. Misalnya sama-sama merasa cantik aja bisa kumpul menjadi satu klik gitu. Sama-sama merasa dari keluarga berduit bisa menjadi klik gitu. Jadi ini harus diwaspadai. Kemudian yang ketiga, kalau ada kejadian harus segera dilakukan langkah-langkah pemulihan, termasuk konsultasi, bimbingan, dan tidak hanya kepada yang jadi korban, termasuk juga yang melakukan, karena melakukan ini terutama untuk mereka yang belum dewasa pada siswa, dia butuh treatment juga itu, butuh treatment bagaimana jangan sampai nanti menjadi perilaku dia yang kambuhan. Saya kira itu. Pak, sorry.